Selamat datang kembali di Mister Batu Hitam, investigator investasi. Rekan-rekan, untuk episode kali ini kita akan bicara singkat saja mengenai pompomers, ya, cheerleadernya saham, ya, orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai influencer, ya, kemudian mengajak orang lain untuk kemudian membeli saham-saham tertentu, ya, melakukan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pasar modal, ya. Rekan-rekan, perbuatan rekan-rekan membeli dan menjual saham itu adalah perbuatan hukum. Ingat, perbuatan untuk mengajak orang lain membeli saham, ya, merekomendasikan, itu perbuatan hukum. Termasuk perbuatan hukum loh. Ya, hati-hati. Berarti ada aturan-aturannya yang sudah ditentukan oleh hukum. Ya. Jadi ketika saudara mengajak, ya, rekan-rekan mengajak orang lain untuk membeli saham, berhati-hati. Karena rekan-rekan harus punya kewenangan yang kemudian diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan itu. Makanya di beberapa episode sebelumnya saya mengatakan bahwa ketika saya memberikan saran, saya ambil dari perspektif hukum dulu, baru kemudian saya memberikan pertimbangan-pertimbangan akibat ekonominya. Seperti itu, ya. Karena saya tidak punya kewenangan, saya sudah katakan bahwa saya bukan analis. Karena oleh hukum sudah diatur demikian, maka hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melakukan hal tersebut. Dan yang harus rekan-rekan tahu, investasi adalah suatu keputusan personal. Ya, hukum memandangnya demikian. Karena orang-orang berinvestasi, selama kemudian yang disampaikan benar, ya, yang disampaikan benar oleh orang yang berwenang menyampaikan informasi tersebut, maka hukum akan memandangnya sebagai suatu keputusan yang didasarkan oleh pikiran orang dewasa, orang yang sudah melakukan pertimbangan. Selama sudah disampaikan bahwa investasi di market, ya, di pasar modal, di stock exchange, apapun bentuknya, instrumen pasar modalnya apa, itu adalah investasi yang kemudian high risk, ya, sudah diberikan pemahaman demikian, maka akan sulit untuk kemudian meminta ganti rugi, ya, atau remedies, gitu. Karena itu berdasarkan kesadaran. Tapi ingat, oleh orang yang berwenang dan sudah disampaikan informasinya yang tepat dengan dasar-dasar yang tepat, ya, bukan pasti, ya, tapi tepat sesuai dengan koridor-koridor yang sudah diberikan oleh hukum. Seperti itu, ya. Jadi ketika ada pompomers seperti ini, ya, rekan-rekan yang kemudian mengikuti, ya, itu dianggap sebagai rekan-rekan yang kemudian sebenarnya sudah mengetahui tingkat risiko berinvestasi melalui pasar modal. Tetapi, ya, jangan tenang-tenang dulu pompomers, ya. Pompomers jangan tenang-tenang saja, ya, karena ada ketentuan pidana loh, ya. Di pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 tahun 95, pasal 90 ayat 3-nya itu dikatakan bahwa pihak manapun itu, ya, itu siapapun itu yang kemudian mengajak orang lain menyampaikan informasi yang tidak benar, itu, ya, agar kemudian melakukan pembelian berinvestasi seperti itu, ya, dan kemudian menguntungkan dirinya, itu bisa kemudian dipidana, ya. Jadi pompomers jangan tenang-tenang saja. Terserah, itu kan bukan urusan gue. Ya, kan lu udah tahu itu high risk. Lah kenapa lu ngikutin gue? Permasalahannya tadi saya sudah bilang, Anda bukan orang yang berwenang melakukan itu. Ya. Nanti tinggal dilihat saja penyampaiannya seperti apa. Dan bisa dilihat transaksi seperti apa. Jadi begini, rekan-rekan. Pompomers yang seperti ini itu memanfaatkan rekan-rekan yang kemudian, maaf ya kalau saya katakan, rekan-rekan yang malas untuk kemudian melakukan analisis, ya, dan pengetahuannya kurang tentang pasar modal. Jadi ketika rekan-rekan diajak beli, misalnya taruhlah harganya di 2000, ya, jangan 2000, 700 saja, 700 perak,
beli nih, sudah 700. Rekan-rekan beli, ingat, pasar modal ya, secondary market ya, yang kalau rekan-rekan lihat video saya sebelumnya, secondary market itu dia terpengaruh harga itu oleh sentimen pasar. Semakin banyak yang beli, semakin tinggi harga. Supply dan demand lah, ya, supply and demand. Seperti itu. Semakin banyak yang beli, semakin tinggi harga. Seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu banyak yang punya, dia turun harganya. Nah, Pompommers ini ya, saya tidak menuduh ya. Kita anggap saja ini suatu perandaian. Memangnya rekan-rekan tahu, tiba-tiba dia beli di harga 500. Dia ajak teman-teman untuk beli di harga 700. Ya berarti kan dia jual itu di harga 700, dia dapat untung 200. Rekan-rekan beli di 700, ternyata pasar sudah tidak mau lagi. Ya. Kemudian level resistensinya sudah tinggi ternyata di harga itu. Stagnan selama dia bergerak sideways berbulan-bulan. Itu kan rekan-rekan cuma dipakai saja untuk menggerakkan market. Ya, meninggikan tingkat volatilitas dari saham tersebut. Ya, volume perdagangan dia tinggikan dengan mengajak orang lain untuk membeli saham. Seperti itu. Jadi be careful. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini, ya. Pompommers, sekali lagi saya bilang, hati-hati. Ada pasal 90 ayat 3. Kalau itu bisa dibuktikan, ternyata Anda jual ya pada saat rekan-rekan yang Anda pengaruhi ya, yang Anda manfaatkan kemudian membeli pada harga tinggi, dan pada saat itu Anda jual juga, pada saat bersamaan Anda melakukan suatu transaksi terbalik, Anda bisa kena sama OJK. Ya, jangan main-main. Ya, itu hak orang. Rekan-rekan, kita tahu ini sedang corona. Ya, sedang susah semua orang. Berapapun uangnya itu berharga. Ya, keluarga bergantung pada itu. Mungkin rekan-rekan yang kemudian membeli saham itu sedang punya harapan besar untuk keluarganya. Ya, mengikuti orang ini dengan harapan yang begitu besar. Ya. Kemudian ditinggalkan begitu saja. Ya, ingat di pasal 111 ya. Ingat kemarin mungkin kalau sudah nonton video saya, pasar modal tidak cuma hukuman pidana, tapi ada hukuman perdata juga, ya. Bisa dimintakan ganti rugi. Ya. Be careful Pompommers, ya. Kalian tidak berwenang, kalian bisa kena oleh hukum. Jangan jadi bahan bakar orang lain. Ya. Analisis sendiri saja. Analisis sendiri, perbanyak ilmunya. Ya saya yakin akan ada manfaatnya. Semua proses pembelajaran itu ada manfaatnya. Jadi kita sama-sama. Seperti itu. Oke. Bagaimana caranya supaya kita kemudian terhindar dari Pompommers ini? Seperti yang saya bilang tadi, kita banyak-banyak belajar ya. Kita paham dulu mengenai kapan beli dan kapan jual. Tapi jangan kapan beli dan kapan jual dalam jangka waktu 2 hari atau 1 jam gitu ya. Karena yang saya berikan di sini sudah saya katakan bahwa saya long term, saya pandangan saya, perspektif saya long term. Jadi tipikalnya long term. Saya nggak peduli sama pergerakan bawah, turun ke bawah, naik ke atas, karena ingat rekan-rekan, perusahaan itu tidak tiba-tiba kemudian musnah gitu ya, langsung tiba-tiba rugi besar ya. Rekan-rekan mungkin tidak banyak yang tahu mengenai ya, suspensi ya. Bursa Efek Indonesia dapat melakukan penghentian sementara kegiatan atau aktivitas dari saham tertentu ketika kemudian dia mengalami atau unusual market activity gitu. Jadi ketika terjadi suatu unusual market activity, Bursa Efek Indonesia akan melakukan suspend. Seperti itu. Ya, tiba-tiba naik gitu, berhari-hari pergerakannya naiknya tinggi, tidak normal dari kegiatan pergerakannya seperti biasanya, atau dia turun tidak normal dari pergerakan seperti biasanya,
dia akan dihentikan, disuspend dulu, dipanggil manajemen, ditanya dulu ini ada apa. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah kemudian ada informasi-informasi yang salah di pasar, ya, di market, beredar di masyarakat, atau kemudian ada aksi korporasi? Kalau misalkan ada aksi-aksi korporasi, ya bisa diwajarkan. Ya, misalkan kemudian dia melakukan merger seperti itu. Bisa saja akuisisi seperti itu, ya. Bisa saja kemudian terjadi anomali yang demikian, tapi kalau kemudian ya berdasarkan suatu informasi yang tidak benar beredar di masyarakat, ini langsung disuspend, ya, dilanjutkan suspendnya sama bursa efek, yang kemudian nanti akan diminta konfirmasi, harus membuat pernyataan itu si emiten karena hal tersebut gitu loh. Jadi untuk bisa tiba-tiba jadi orang kaya, ya, mendapatkan profit yang begitu besarnya, ya tergantung. Kalau mendapatkan profit saja ya bisa saja. Profit besar bisa, tapi tiba-tiba jadi kaya raya, ya tergantung kapital, kan saya sudah katakan, tergantung kapitalnya. Ya. Jadi mimpinya yang masuk akal lah. Ya. Apalagi malah ngikutin pom-pomers pula. Waduh, kacau. Ya, itu gimana? Sabar-sabar. Belajar dulu kita sama-sama. Nah, saya sudah bicara mengenai suspend, ya. Suspensinya si bursa efek kita itu bagus sekali itu untuk melindungi para pemegang saham itu dari ini nih, termasuk pom-pomers, ya. Jadi sudah ada suspend, sudah ada apa ya, rem-remnya, ada breaknya dari regulasi itu sudah diatur seperti itu, ya. Apalagi ada OJK itu ketat loh, awas loh pom-pomers, ya. Itu ada pasal 90 ayat 3, ya. Makan tuh kalau kena. Ingat ya, denda di pasar modal, ya, denda lagi. Ya, denda dan penjara itu lama-lama loh pasar modal. Ini kejahatannya kejahatan ekonomi, ya. Ini parah dia hukumannya. Kejahatan ekonomi itu parah hukumannya. Pasar modal itu 10 tahun, denda 10 miliar, 15 miliar maksimal. Ya, ada yang denda 5 miliar gitu ya. Tapi ya maksimal tuh 15 miliar dengan hukuman penjaranya 10 tahun, ya. Kemudian kita belajar candlestick lah, ya. Episode berikutnya saya langsung persiapkan untuk candlestick. Kita belajar candlestick, tapi bukan untuk diikuti, hanya untuk dipahami, bukan untuk diikuti, hanya untuk dipahami, rekan-rekan, ya. Masing-masing orang punya interpretasi masing-masing terhadap candlestick itu. Nggak bisa ngikutin satu orang, makanya rekan-rekan jangan ikutin pom-pomers, ya. Kalau rekan-rekan sudah mengerti candlestick, nanti rekan-rekan punya pertimbangan sendiri. Saya misalkan, saya yang kemudian akan menunjukkan, ya, kepada rekan-rekan, ini loh interpretasi saya terhadap candlestick tersebut. Rekan-rekan bisa melihat itu sebagai hal yang lain. Boleh bertentangan, boleh orang sudut pandangnya berbeda, ya. Penafsirannya berbeda terhadap pergerakan. Ini grafik loh. Grafik ya penafsirannya bisa berbeda gitu. Apalagi basis saya itu melalui analisis fundamental. Grafik saya sudah katakan sebelumnya bahwa grafik itu hanya untuk melihat pergerakan anomali, ya. Saya tidak terlalu peduli sama grafik seperti itu. Cuman saya bisa membacanya seperti itu, ya. Membacanya, melihat indikator-indikator pergerakan berdasarkan persepsi saya, karena saya sudah punya di belakang saya itu analisis fundamentalnya. Saya mengerti dulu perusahaannya, saya melihat ini kenapa nih terjadi seperti ini, berdasarkan persepsi saya, pertimbangan saya. Jangan diikuti. Kalau misalkan kemudian rekan-rekan punya pertimbangan sendiri, ya ikuti itu, selama itu kemudian ada dasarnya gitu loh, ada perhitungannya. Jadi nggak bisa kemudian sama semua orang itu. Ya 1 tambah 1 2, ya. Masalahnya kan ini kita baca pergerakan yang selalu bergerak, dia probabilitas. Kita berbicara probabilitas, kita berbicara mengenai pergerakan secara kontinum, ya disebutnya. Pergerakan secara kontinum antara 0 dan 1, tidak pernah 0, tidak pernah 1, tidak pernah tepat dia. Seperti itu.
Jadi kalau tidak pernah tepat, Anda gunakan persepsinya orang lain dan merasa itu bakal tepat, waduh, salah tempat. Ya, probabilitas itu selalu bergerak di antara garis kontinum antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Dan bergerak terus-menerus di antara garis kontinum itu. Seperti itu. Pahami dulu ilmunya. Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Ya karena saya sudah belajar. Ya. Bicara kepastian, menjadikan orang lain suatu panutan, kemudian mengikuti menggunakan uang hasil kerja keras kita, membeli berdasarkan pandangan orang lain. Waduh. Aduh, antara sedih dan saya merasa konyol. Itu loh. Rekan-rekan, untuk kali ini saya hanya akan memberikan pengarahan saja sebenarnya ini episode kali ini. Cuman untuk pom-pomers, be careful. OJK itu isinya orang-orang yang ngerti keuangan, ngerti pasar modal, dan ngerti hukum. Karena mereka yang mengeluarkan POJK. Be careful. Ya. Saya tunggu tanggal mainnya. Ya. Saya mau lihat ini pom-pomers ini diciduk. Ya. Ya. Jadi demikian. Episode berikutnya saya akan persiapkan analisis teknikal. Tapi sekali lagi saya katakan, ya, ini disclaimer saya. Based on my perception. Interpretasi versi saya. Jangan kemudian mengambil keputusan berdasarkan itu. Harus dengan banyak pertimbangan lain. Ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus dengan mempertimbangkan banyak hal, banyak aspek. Ya. Jangan ngikut-ngikut orang. Oke? Do it, susah nyarinya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam investasi.